Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami di sini akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah pemrograman mobile Prodi Informatika. Lalu di sini ada anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Fakih Henry Nur Said dengan NIM 20.18415. Lalu ada Abdillah Mutakin dengan NIM 20.18418. Lalu ada Ahmad Rizky Fauzi dengan NIM 20.18436. Lalu di sini kita akan langsung saja menampilkan tampilan dari program yang ada pada Android Studio. Silakan bisa dilanjut oleh. Ya, jadi sebelum untuk menjalankan aplikasi tersebut, kenapa kita buat ini aplikasi ini? Tujuan kita membuat aplikasi ini itu mempermudah bahwa maksudnya aplikasi yang kita buat itu namanya aplikasi buat rumah sakit. Tujuannya itu biar mempermudah bahwa untuk mencari atau membuat antrian pada rumah sakit lebih mudah. Jadi tanpa harus ke rumah sakit membuat antrian secara offline. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa membuat antrian itu secara online, jadi tidak perlu repot-repot. Nah, untuk mencari aplikasi ini juga bisa mencari rumah sakit terdekat yang di dalam aplikasi ini. Jadi bisa dimulai. Bisa dilihat ini ada loading screen dari aplikasinya dengan nama aplikasi Hospitium. Lalu ketika sudah masuk selesai loading screen, kita bisa masuk ke bagian halaman pertamanya yaitu login. Lalu ini kita jelaskan. Jadi di menu login ini ada register, login, dan login admin. Register itu bagi pasien yang belum mempunyai akun pada aplikasi ini, jadi perlu register terlebih dahulu. Apabila sudah, bisa langsung login. Dan login admin ini khusus untuk admin, jadi ada fungsi tersendiri nantinya. Di sini kita coba register terlebih dahulu. Nah, Ada menu register, ada nama, email, password, dan passwordnya 2 kali untuk konfirmasi. Contohnya di sini kita akan mengisi namanya dan emailnya, passwordnya. Di sini passwordnya harus sama supaya berhasil. Akhirnya kita register. Setelah register, data sudah tersimpan ke database, kita bisa langsung login saja. Nah, jika sudah login, kita akan masuk ke menu utamanya. Di sini kita bisa melihat lokasi rumah sakitnya di mana, daftar antrian yang sudah ada, dan juga daftar kita untuk mendaftar antrian. Di sini untuk lokasi rumah sakitnya, untuk lokasi rumah sakitnya, di sini kita mencoba untuk di daerah Yogyakarta terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat titik-titik di mana eh, rumah sakit yang menyediakan layanan aplikasi tersebut. Contohnya ini RS Pratama, Dayatullah, dan RSUD Yogyakarta. Selanjutnya, setelah kita menentukan rumah sakitnya, kita langsung bisa daftar saja.
Di sini contoh daftarnya kita menggunakan nama, NIK, alamat, tanggal dan waktu kita ingin ke rumah sakit dan lokasi rumah sakit tujuan kita. Contohnya di sini kita namanya daftar saja. Kemudian sudah kita masuk ke list antriannya. Di sini kita bisa melihat detail data yang sudah kita masukkan seperti ini. Bisa juga kita lihat daftar antriannya pada menu lihat daftar antrian seperti ini. Selanjutnya, apabila kita masuk ke login admin, ada menu lagi untuk masukkan username dan password yang hanya admin ketahui, yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya di sini menggunakan username admin dan passwordnya admin juga. Login. Pada menu admin kali ini kita bisa melakukan 3 hal, yaitu melihat data, edit data, dan juga base data. Untuk edit data akan seperti ini. Kita masuk ke menu update data. Kita bisa mengubah bebas data pada detail di sini. Contohnya pada nama ini kita ganti seperti ini. Akan terupdate dan berubah. Dan ketika kita ingin menghapus data juga langsung klik saja. Datanya akan hilang. Seperti itu detail dari aplikasinya. Selanjutnya untuk mungkin penjelasan dari kode programnya. Nah, di sini kita menggunakan kelas-kelas Java, yaitu ada awal.java ini untuk tampilan awalnya, menggunakan import kelasnya itu Android Dex, app compat activity, lalu public kelasnya awal sesuai dengan nama kelas, lalu dengan menggunakan perintah void, lalu on create untuk membuat activity awalnya, yang tentunya nanti ini disambungkan dengan XML yang ada pada disambungkan pada aktiviti awal berikut. Nah, awal ini untuk loading screen-nya. Lalu lanjut dengan daftar. Untuk daftar Java bisa dilihat pada tampilan berikut menggunakan import. Lalu public class sesuai dengan nama kelasnya, daftar, lalu extend, lalu menggunakan string, edit text, dan button. Stringnya yaitu ada nama, NIK, alamat, tanggal dan waktu, lokasi, lalu edit text-nya ada nama 1, NIK 1, alamat 1, tanggal dan waktu 1, lokasi 1, dan buttonnya daftar. Nah, ini untuk tampilannya terhubung juga dengan activity underscore daftar.xml. Nah, tentunya ini untuk tampilan daftar ya. Di sini ada nama sesuai dengan string yang sudah ditampilkan pada daftar.java. Nama, NIK, alamat, tanggal, dan waktu, lokasi. Seperti ini. Lalu ada button daftar. Dan untuk XML ada tampilan seperti berikut menggunakan linear layout. Untuk layoutnya karena ini menggunakan linear berurutan secara vertikal. Lalu ada text view. Untuk text view ini digunakan sebagai text view daftar antrian ini sebagai headernya. Lalu ada pula menggunakan tentunya ada button yang button daftar ini. Lalu ada pun untuk alamat, NIK, dan lain sebagainya. Dan untuk
nama yang terlihat seperti ini menggunakan Android theme dan lain sebagainya. Lalu untuk daftar antrian Java ini bisa kita lihat bagaimana sebagai berikut. Nah, ini untuk daftar antrian yang sudah terdaftar untuk kelas Java-nya sebagai berikut. Public class sesuai dengan nama kelas, lalu menggunakan string daftar, dan list view, karena itu kita bisa melihat view dari list-list daftar yang sudah dimasukkan ke daftar antrian. Lalu lanjut ke data antrian. Data antrian ini bisa kita lihat menggunakan string A nama, A NIK, A alamat, A tanggal waktu, lalu A lokasi, dan menggunakan data helper untuk database-nya. Lalu di sini untuk database helper menggunakan string nama terima .getString untuk mendapatkan nama yang kita daftarkan pada data antrian. Lalu ini untuk kursornya kita bisa lihat tampilannya seperti berikut. Nah, untuk tampilan UI-nya seperti ini yang kita dari pengguna aplikasi sudah mendaftar, maka akan tampil seperti data antrian yang sudah terdaftar. Misalkan ini ada namanya Imam Akbar, NIK-nya sesuai dengan KTP, lalu alamat, tanggal dan waktu untuk periksa atau ke rumah sakit yang dituju, lalu lokasi itu lokasi dari penggunanya itu sendiri. Lalu ada pun kelas data helper. Untuk database-nya kita menggunakan kelas data helper, menggunakan private SQLite database. Lalu untuk create table-nya, di sini ada tabelnya itu ada isinya adalah nama, NIK, alamat, tanggal dan waktu, lokasi, dan ini semuanya berbentuk dengan teks, dan primary key-nya kita mengambil primary key dari nama. Lalu ini create table untuk usernya, ada username, email, password, lalu primary key-nya menggunakan dari username. Lalu untuk selanjutnya ke kelas login. Untuk login ini ada XML juga seperti berikut, yang tentunya ini tampilan pada halaman login. Ada header atau teks login, lalu ada masukkan username, masukkan password, ada forgot password. Jika kalian lupa password, maka akan diminta ulang untuk mengganti password. Lalu register bagi yang belum mempunyai akun. Lalu ada tombol atau button login dan button login admin. Untuk admin yang bisa mengedit, menghapus, dan melihat data antrian yang sudah didaftarkan oleh pengguna. Untuk kelas Java-nya, menggunakan public class sesuai dengan nama kelasnya login, lalu edit text, username, password, dan data helpernya sesuai dengan yang tadi data helper SQLite database. Lalu menggunakan data helper di sini, lalu buttonnya itu ada log, yaitu untuk login, login adalah login admin, dan register untuk membuat akun baru. Lalu di sini menggunakan override public void on click, menggunakan perintah on click. Lalu menggunakan juga intent dan package kontennya ada login this, ini untuk login admin, lalu ini ada login untuk register yang belum memiliki akun. Lalu di sini ada teks yang digunakan jika username dan password tidak terisi, maka akan ada tampilan atau teks yang muncul seperti berikut, yaitu username dan password harus diisi. Lalu jika berhasil login akan ada pop-up teks di bagian bawah tampilan aplikasi Anda berhasil login. Lalu jika username dan password tidak tepat, maka akan tampil username password tidak tepat. Lalu bisa dilanjut untuk login admin oleh Ivan. Nah, yang berikutnya adalah login admin. Nah, untuk login admin itu bilangnya hampir sama kayak login biasa. Cuma ini login ini untuk login admin. Nah, untuk login admin itu kita masukkan username dan passwordnya itu sesuai yang kita masukkan di dalam database.
Jika beda, maka dia akan menolak. Nah, di situ berikutnya itu adalah main activity. Main activity itu untuk menampilkan logo pada saat kita memulai aplikasi tersebut. Ini muncul aplikasinya, jadi dia akan muncul beberapa detik, kemudian langsung ke slide berikutnya. Kemudian ini ada map activity. Map activity itu menampilkan peta-peta yang tadi di aplikasi tersebut itu, jadi dia akan menampilkan semua titik yang berada di maksudnya menampilkan rumah sakit yang titik-titiknya itu di dalam map. Nah, kemudian itu ada gerakan satu. Pusat itu untuk uh, menunya. Menunya itu seperti melihat lokasi rumah sakit, lihat daftar antrian, baru kemudian itu daftar untuk antriannya. Nah, untuk tugas register itu kita membuat register jika kita tidak punya akun. Nah, jika bisa kita buat akun, baru kita bisa login. Kemudian itu ada kelas tampilan antrian. Kelas tampilan antrian itu untuk menampilkan antrian-antrian yang udah kita buat untuk yang setelah kita daftar. Kemudian ada update. Update itu untuk adminnya. Jadi adminnya bisa mengubah data yang user buat, baru bisa dihapus juga. Jadi itu aplikasi kita. Jadi Jadi mungkin itu saja yang bisa kita presentasikan dari aplikasi kita. Aplikasi kita juga sesuai dengan perintah yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu menggunakan database, lalu membuat aplikasinya dari awal, login, lalu berfungsi sebagaimana mestinya, lalu juga menggunakan API untuk Maps-nya, Maps Activity-nya. Mungkin itu saja dari kami untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.